Bismillah, alhamdulillah. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran fikih kelas 5. Pembahasan masih mengenai haji dan umroh. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram. Kita lihat beberapa larangan tersebut. Ini hal-hal yang dilarang bagi yang sedang berihram. Yang pertama adalah berkata kotor atau berkata jorok, bertengkar, mencela. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berburu binatang darat. Yang ketiga memakai wangi-wangian kecuali dibolehkan yang dipakai sebelum ihram. Yang keempat, meminang, menikah dan menikahkan orang lain. Yang kelima, bagi laki-laki tidak boleh memakai baju, celana, sorban, kaos kaki, sepatu yang menutup mata kaki. Yang keenam adalah bagi perempuan dilarang memakai sarung tangan dan penutup muka. Yang ketujuh, mengganggu pepohonan yang ada di Mekah. Yang kedelapan, mencukur rambut, menggunting kuku baik dengan gunting ataupun alat yang lainnya. Nah, ini 8 larangan bagi orang yang sedang berikhram atau yang disebut dengan muhrim. Nah, ini yang harus kita perhatikan, perbedaan antara muhrim dan ihram. Seringkali kita menyebutkan ketika ada seseorang yang dilarang untuk dinikahi itu dengan sebutan muhrim, padahal muhrim itu adalah, ini perbedaannya, muhrim kalau huruf mimnya dibaca dhammah dan roknya dibaca kasrah menjadi muhrim, artinya orang yang sedang melakukan ihram. Ketika jamaah haji atau umroh telah memasuki daerah miqat, kemudian dia mengenakan pakaian ihramnya dan menghindari semua larangan ihram, orang semacam ini disebut muhrim. Nah, sedangkan mahram itu adalah huruf mim dan rok dibaca fathah, mahram. Artinya orang yang haram dinikahi karena sebab tertentu, ya karena nasab, kemudian karena keturunan, atau karena ada hubungan kekeluargaan. Nah, ini perbedaan ini muhrim dan mahram. Jadi orang yang mengerjakan ihram dalam ibadah haji itu muhrim. Kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi. Jadi jangan sampai salah mengucapkan, ya, tidak memahami antara muhrim dan mahram. Jadi orang yang ihram disebut muhrim, kalau yang haram dinikahi adalah mahram. Baik, kita lanjut kepada landasan yang pertama, yaitu berkata jorok, bertengkar dan mencela. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, wala fusuqa, tidak boleh dia fasik, berlaku maksiat, wala jidala, tidak boleh bertengkar, bermata-bantahan. Fil haji, dalam melaksanakan ibadah haji, ya seperti ini tidak boleh selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, berburu binatang darat. Ini dalilnya, ya, jadi tidak boleh selama dalam pelaksanaan ibadah haji itu untuk berburu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa khurima alaikum saydul bari ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertawakallah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Jadi intinya dihalalkan, tapi ketika dalam keadaan ihram, maka binatang-binatang darat ataupun binatang laut itu menjadi ada beberapa yang diharamkan. Nah, ini harus kita ketahui. Ini tambahan dari Imam Al-Bukhari, ya, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Zarir bin
Abdul Hamid dari Mansur dari Mujahid dari Tawus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda pada hari pembebasan kota Makkah, sesungguhnya tanah ini telah diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya. Nah, ini tidak boleh diburu, dan tidak ditemukan satupun barang yang hilang kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya, pemiliknya. Ini Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam kitab haji bab keutamaan tanah haram. Jadi yang pertama, yang kedua berburu binatang darat. Selanjutnya adalah yang ketiga memakai wangi-wangian, kecuali dibolehkan yang dipakai sebelum ihram. Jadi selama berihram tidak boleh memakai wangi-wangian, tetapi kalau ternyata sebelum ihram sudah menggunakan maka itu tidak mengapa. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wala talbasu minasyiyabi syai'an massahu za'faran aw warsun, dan hendaklah jangan memakai pakaian yang diolesi minyak za'faran dan wars. Za'faran dan wars ini adalah nama minyak wangi ya. Jadi salah satu disebutkan za'faran wars, artinya bentuk minyak wangi. Selain ini pun diharamkan untuk digunakan ketika dalam ihram. Yang selanjutnya yang keempat adalah meminang, menikah dan menikahkan orang lain. Nah, ini berdasarkan hadis Utsman bahwa Nabi SAW bersabda, la yunkihul muhrim wala yunkahu wala yahtubu wala yuhtabu alaih. Orang yang sedang berihram dilarang menikah dan menikahkan serta melamar dan dilamar. Jadi ini tidak boleh. Menikah ketika ihram tidak boleh. Dia menikahkan orang lain tidak boleh. Melamar untuk orang lain atau dirinya melamar kepada orang lain tidak boleh. Yang dilamar juga, wanita yang dilamar juga tidak boleh. Ini dilarang ketika dalam kondisi berihram. Ya, ini tidak boleh. Di luar itu boleh tentunya, selama masa ihram ini dia tidak boleh. Selanjutnya yang kelima adalah bagi laki-laki tidak boleh memakai baju. Kemudian tidak boleh pakai celana, tidak memakai sorban, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, ini hadis Umar sebutkan bahwa seseorang bertanya, wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Beliau bersabda, tidak boleh memakai baju surban, celana penutup kepala dan sepatu kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal. Ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaknya ia memotong bagian yang lebih dari bawah mata kaki, dan hendaknya jangan memakai pakaian yang diolesi minyak za'faran dan waras. Ini saling menguatkan hadis yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh pakai baju gitu ya. Tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana, tidak pakai topi, kopi ya, tidak pakai sorban, sepatu, kalaupun sepatunya misalkan seperti ini. Kalau sendal tidak apa-apa, kalau ada sepatu maka dia harus dipotong, kalau tinggi dipotong sampai mata kakinya di sini kelihatan. Ini beberapa larangan yang yang kelima. Selanjutnya yang keenam adalah kita lihat. Bagi perempuan, ya khusus perempuan dilarang memakai sarung tangan dan penutup muka. Kalau yang tadi laki-laki, kalau ini perempuan. Wala tantaqibil mar'atul muhrimatu wala talbasil kuffazain. Hendaklah wanita yang sedang berihram tidak memakai niqab. Tidak boleh memakai niqab, cadar dan sarung tangan. Jadi tidak boleh ditutup wajahnya dan tidak boleh memakai sarung tangan. Ini larangan bagi perempuan ketika dalam melakukan ihram atau sedang ihram. Selanjutnya yang ketujuh, kita lihat mengganggu pepohonan yang ada di Mekah. Ini tidak boleh. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ini artinya saja, sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan, Allah sucikan maksudnya, sejak hari penciptaan langit dan bumi. Maka dia akan tetap haram dengan ketetapan Allah itu hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya tidaklah dihalalkan untuk berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan juga tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat saja dalam
suatu hari, maka dia haram dengan ketetapan Allah itu hingga hari kiamat. Tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diburu hewan buruannya, dan tidak ditemukan satupun barang yang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya atau pemiliknya, dan tidak boleh ditebang pohonannya. Maka Abbas radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kecuali pohon izkir yang berguna untuk mewangian tukang besi mereka atau penduduk Mekah dan rumah-rumah mereka. Beliau bersabda, ya, kecuali pohon izkir. Jadi semua dilarang kecuali pohon izkir. Termasuk tadi ada beberapa larangan-larangan yang tadi juga sudah disebutkan, diperkuat lagi dengan beberapa hadis yang lain. Salah satunya adalah tidak boleh menebang pepohonan itu ya. Baik dahan, batang ataupun daunnya, ini harus kita jaga, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga tadi apabila menemukan barang seseorang ya, menemukan sesuatu, maka tidak boleh diambil, dia harus kembalikan barang temuannya itu, kecuali memang kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya, harus dikembalikan. Luqatah barang temuan itu harus dikembalikan ketika kita sedang melakukan ihram, menemukan hal tersebut, maka harus kita kembalikan, tidak boleh kita bawa pulang, kita ambil, tidak boleh. Yang selanjutnya, yang ke-8, mencukur rambut ya, menggunting rambut atau menggunting kuku, baik dengan gunting ataupun dengan alat yang lainnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillatan faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian sampai hewan hadyu tiba pada tempatnya. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari atau sedekah, memberi makan kepada 6 orang miskin, atau nusuk, menyembelih hewan kurban, itu kambing. Dipertegas lagi dengan sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya ia tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Ini larangan-larangan. Yang ini tidak boleh mencukur rambut, yang ini tidak boleh menggunting kuku. Nah, ini beberapa larangan-larangan, atau ada 8 larangan yang harus kalian ketahui selama seseorang sedang melaksanakan ihram, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Baik, untuk selanjutnya tugas siswa adalah kalian menyebutkan, yang pertama, kalian menyebutkan 8 larangan bagi yang sedang berihram. Jadi tulis oleh kalian semampu kalian konteksnya, ataupun tidak harus sama dengan tadi yang disebutkan. Kalau sama persis berarti khawatirnya mencontek dari yang tadi disebutkan. Jadi sesuai dengan pemahaman kalian. Ada 8 larangan, sedangkan kalian tulis. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan antara muhrim dan mahram itu apa. Yang ketiga, menuliskan salah satu ayat Al-Quran. Jadi ayat satu Al-Quran saja yang kalian tulis, yaitu tentang larangan bagi yang berihram selama melaksanakan ibadah haji. Silakan kalian tulis di kertas HPS ataupun buku, kemudian nanti kalian foto dan dikirimkan ke guru mata pelajaran fikih. Baik, ini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang hal-hal yang dilarang bagi yang sedang berihram. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.